Selanjutnya pertanyaan kedua, saya sering bertakziah dan selalu memperhatikan tingkah laku orang yang bertakziah. Mungkin saya sendiri itu kira-kira seperti itu. Banyak orang yang kadang itu ngobrol padahal jenazah ada di depannya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Baik, memang di masyarakat kita umat Islam khususnya, Masya Allah, semangat untuk bertakziah begitu tinggi. Namun begitu nyampai di rumah duka, terkadang memang kita jumpai setidaknya pertama ada yang diam atau tafakur. Yang kedua, ada yang main HP. Ya, main HP. Ada juga ngobrol ngalor ngidul ngulon ngetan. Berkelompok-kelompok. Yang suka goes, ya biasanya ngobrol dengan sesama suka goes. Yang suka mancing, ngobrol dengan sesama tukang mancing. Ya, suka mancing maksud saya. Tapi itu ya wajar kalau suka goes, apa yang diobrolin ya tentu itu. Apa yang diobrolin bagi sesama penggemar mancing? Ya tentunya masalah permancingan, termasuk mungkin politik. Kalau politik-politik ini politikus-politikus kumpul, ya tentu itu. Gitu. Yang keempat, ada yang baca Quran, zikir dan doa. Itu setidaknya 4 hal yang kita jumpai ketika kita takziah. Nah, yang ditanyakan bagaimana? Ngobrol. Yang ngomong ngalor ngidul yang tadi saya katakan itu di samping atau di depan jenazah, baik yang belum disucikan, belum dikafani, atau yang sudah disucikan dan sudah dikafani. Bagaimana? Mari kita simak bersama-sama satu pencerahan di referensi kitab Al-Mahalli wa Hasyiatil Qulyubi. Dijelaskan wa yukrahu al-laghtu fil janazati. Tidak disuka. Nabi SAW sangat benci kepada orang yang dia itu ngobrol ngalor ngidul yang tidak terkait dengan kematian orang yang ditakziahi. Dan itu dilakukan di dekat, bahkan di sampingnya atau di depannya. Itu ada jenazahnya. Sekali lagi obrolannya itu temanya tidak terkait dengan kematian. Temanya tidak terkait dengan orang yang meninggal dunia atau keluarga yang berduka. Pokoknya obrolannya lepas bebas. Itu yukrohu, dibenci. Lalu bagaimana mestinya? Balil mustahabbu al-fikru fil mauti wa ma ba'dahu wa fana'id dunya wa nahwi dzalik. Mestinya orang yang takziah itu sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan para sahabat-sahabat Nabi dulu, salafun salih dulu. Beliau-beliau itu kalau bertakziah itu merenung tentang kematian. Iya ya, saat ini aku bertakziah. Mungkin cepat atau lambat akulah yang ditakziahi. Saat ini kulihat jenazah dikafani, suatu saat aku yang dikafani. Saat ini tidak beberapa lama kemudian mungkin akan disolatkan dan dimakamkan. Kapan kira-kira aku ya? Kalau beliau banyak bekalnya, kira-kira aku bagaimana ya? Renungan ini. Wa ma ba'dahu, dan merenungkan apa yang terjadi setelah kematian, yaitu di alam kubur nanti kira-kira aku diapain. Kalau beliau yang meninggal adalah seumpama seorang hafizul Quran, orang yang alim, orang yang memang hidupnya itu diwakafkan untuk pendidikan Islam. Dia seorang mujahid yang tangguh, dia seorang pecinta keluarga, teguh dalam memegang prinsip halal dan haram, rajin sholat berjamaahnya ke masjid. Lah sedangkan aku, mungkin beliau mulia, bahagia dan nikmat di alam kubur. Lah aku ini kayak apa? Itu mestinya yang dilakukan. Itu wafana idunya, dan termasuk kehancuran dunia. Ya, kita ini termasuk dunia, akan mati. Kalau mati hancur. Termasuk dunia yang begitu besar yang kita berada di permukaannya ini. Wa nahwi dzalik, dan yang lain sebagainya. Jadi yang positif
sesuai tuntunan dari Nabi, para sahabat dan salafun salihun adalah merenungkan kematian, merenungkan setelah apa yang terjadi setelah kematian, dan juga merenungkan bahwa dunia ini hina, dunia ini sementara, dunia ini ya sekedar ngampung mampir ngumbih lah. Seperti itu kira-kira. Ini yang sunnah. Wa balil mustahabbu. Ini yang disunahkan. Sementara yang ngobrol ngalor ngidul ngulon ngetan itu yukrohu, dibenci, tidak disuka oleh Nabi SAW. Nah, bagaimana kalau main HP? Ya sama tentunya. Main HP itu sejatinya adalah ngobrol. Cuman mulutnya mingkem, tangannya yang bermain, jarinya yang menari di atas keypad handphonenya. Ngobrol itu sama hukumnya, makruh itu. Nah, oleh karenanya para ulama-ulama kita khususnya di Indonesia itu memiliki kreativitas tinggi. Memiliki rasa yang kuat untuk menghindarkan umat ini melakukan apa yang dibenci oleh Nabi SAW. Tentunya maaf, kalau kita ngobrol ngalor ngidul dengan apa yang kita suka sendiri, berkelompok-berkelompok, ini kan kita tidak berduka. Kita tidak berbelasungkawa dengan keluarga yang ditinggal. Oleh karenanya, para ulama kemudian berinisiatif, kalau begitu untuk menghindarkan ghibah, mungkin obrolan-obrolan yang lago, yang sia-sia, maka kemudian para ulama berinisiatif, yuk mumpung ngumpul, mumpung takziah, baca Quran, baca zikir, tahlilan dan doa. Doa untuk yang meninggal dunia, doa untuk yang ditinggal meninggal dunia, yaitu keluarganya yang berduka. Termasuk berdoa untuk diri kita sendiri. Dengan baca Quran, baca Yasin, mungkin baca tahlil dan baca doa, pada akhirnya yang ngobrol stop, yang main HP pun stop. Dan yang dilakukan adalah amalan-amalan salih. Disebutkan anna sahabah radhiyallahu anhum kanu yakrahuna raf'as sauti indal janaizi. Masih di Al-Mahalli ya, kitab Al-Mahalli. Sesungguhnya para sahabat, semoga Allah meridhai beliau-beliau semua, itu sangat-sangat tidak suka kalau ada suara di saat takziah itu di samping janazah. Yang andaikan janazah itu hidup, dia bisa mendengar. Para sahabat tidak suka. Maka kalau bacaan Quran, kalau zikir, tahlil dan doa, tentunya ini menjadi pelipu lara bagi keluarga yang ditinggal meninggal. Bisa sambil zikir kepada Allah, meredam emosi. Mungkin yang semula mau niyahah, mau merintih dan meratap, tidak jadi karena larut dalam zikir, larut dalam baca Al-Quran. Tapi sayang seribu sayang, karena mungkin ketidaktahuan atau karena nafsunya yang lebih laju daripada ilmunya, pada akhirnya ada saudara-saudara kita saat ini yang justru mengatakan itu bid'ah, itu tidak dicontohkan. Ya memang ini tidak ada di masa Nabi, karena di masa Nabi para sahabat itu kalau takziah diem, mulutnya mingkem, bahkan matanya merenung. Nah sekarang ngobrol. Dan kadang-kadang yang diobrolin itu loh justru menjurus kepada fitnahan, menjurus kepada ghibah, menjurus kepada hasud. Kita tidak tahu tema apa di kelompok-kelompok itu yang dibicarakan. Maka di sini yang dilakukan oleh para ulama adalah dalam kaidah fikih itu darul mafasid, mencegah hal yang merusak. Apa itu? Ngobrol yang mungkin ghibah. Dengan cara apa? Dialihkan kemudian dengan baca Quran, baca tahlil dan doa. Sekarang saudara-saudara kita yang mengatakan itu bid'ah, ini nah apa yang dilakukan? Kalau mereka diem, merenung, bagus. Tapi kalau ternyata mereka itu larut dalam obrolan, ngalor ngidul ngulon ngetan gak jelas itu, ya malah melakukan hal yang dibenci oleh Nabi dan para sahabat. Jelas keterangan syariatnya. Maka monggolah bagi jenengan yang sudah bisa diam, merenung, dan lebih dalam merenungkan kehidupan jenengan, bagus. Tapi jangan mengatakan salah bagi yang baca Quran atau bagi yang
zikir, tahlilan dan doa. Itu adalah cara para ulama dulu mengalihkan perhatian dari ngobrol-ngobrol gak jelas menjadi jelas yang dibaca. Keluarga pun larut dalam khidmat. Keluarga pun larut kemudian dalam zikrullah, larut dalam bacaan ayat Quran. Jadi tidak ada ceritanya baca Quran dibid'ahkan, dikatakan tidak ada contoh dari Nabi, sementara ngobrol ngalung itu yang jelas-jelas dibenci oleh Nabi. Gitu. Kecuali kalau ada keterangan hadis, Nabi melarang baca Quran, Nabi melarang baca zikir. Ketika ada orang meninggal, di sisinya ada jenazahnya, itu baru keren. Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan keterangan itu. Jadi simpelnya makruh ngobrol, baik langsung tatap muka atau melalui media yang dipegang yaitu handphonenya. Makruh itu tidak disuka oleh Nabi SAW, dibenci oleh Nabi SAW. Nah, bagus kalau diam, merenung, ini yang paling utama. Tapi kalau tidak bisa, ngobrol akan terjebak pada obrolan yang dibenci Nabi. Yuk kita baca Quran, kita baca zikir. Maka cari cara supaya tidak ngobrol, supaya tidak memfitnah dan ghibah. Para ulama sudah punya cara, baca Quran dan baca zikir. Nah, bagi kita yang tidak mau, monggo. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.